Shalom dan selamat berjumpa kembali melalui saat teduh malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Semoga sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus senantiasa melimpah atas saudara sekalian dan kita semua tetap dalam keadaan sehat. Sebelum kita mengalami perjumpaan bersama Tuhan melalui saat teduh malam, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Lukas Dayung, Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur dan Ketua 1 di Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Saudara-saudara, marilah kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan pada ayat 21 sampai 23. Untuk itu kita memohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Dan karena itu mari berdoa. Syukur kepadamu Bapa di sorga untuk hidup, kekuatan dan kesehatan yang senantiasa Engkau karuniakan bagi kami, sehingga sehari berlalu telah kami lalui yang di dalamnya kami menjalani berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan. Saat ini Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami sedia diisi dan diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu tolonglah kami ya Roh Kudus, baik umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu maupun hamba ini yang akan menjelaskan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh-sungguh mengubah hidup kami, semakin mengerti bagaimana Tuhan hadir melawat dan menjaga hidup kami di tengah berbagai persoalan hidup yang silih berganti. Karena itu berfirmanlah kami telah sedia mendengar, di dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 6 dan ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan tertulis demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan ia membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang saya baca dan kita dengarkan tadi, kita akan belajar bersama menghayatinya dalam sebuah perenungan kehadiran Tuhan dalam pergumulan. Kehadiran Tuhan dalam pergumulan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adakah manusia yang akan luput dari permasalahan hidup? Pasti tidak, bukan?
Lalu apakah semua orang sanggup menjalani persoalan yang dihadapinya? Pasti juga tidak. Lalu apakah semua orang sama sikapnya dalam menghadapi setiap pergumulan? Pun pasti tidak sama. Ada yang frustrasi dan stres dengan pergumulan yang dialaminya, sehingga tak heran kalau kemudian ada orang yang harus mengambil keputusan untuk bunuh diri. Tetapi juga ada orang yang menghakimi orang lain sebagai penyebab penderitaan ketika ia bergumul. Dan karena itu, ia sering kali menghakimi sesamanya. Tetapi juga ada orang yang belajar mengintrospeksi dirinya atas setiap persoalan yang selalu hadir dalam hidupnya. Karena itu ada orang yang tambah dewasa dengan persoalan yang ia rasakan. Dan karena itu jangan kamu heran Bapak Ibu saudara-saudara kalau ada orang yang dulunya berat sekali pergumulannya menjadi orang sukses di suatu kesempatan. Inilah yang hendak kita pelajari pada sosok pribadi yang namanya Yusuf, yang baru saja kita dengar kisahnya di dalam kitab Kejadian pasal 39. Saudara-saudara, siapakah Yusuf ini? Yusuf ini diartikan tukang mimpi, karena memang ia pernah mengartikan mimpi dan mimpi itu jadi kenyataan. Satu kali ia bermimpi berkasnya berdiri, lalu kemudian berkas saudara-saudaranya datang sujud kepadanya. Itu diceritakan Yusuf kepada saudaranya. Satu kali pun juga ia bermimpi dalam Kejadian pasal 37 ayat 7 bahwa matahari, bulan dan bintang datang sujud kepada dia. Itu pun diketahui oleh saudara-saudaranya. Dari mimpi ini menggelisahkan saudara-saudaranya, dan pasti tiba pada pemikiran bahwa jika mimpi itu jadi kenyataan, mana mungkin kakak-kakak datang sujud menyembah adiknya. Saudara-saudara, Yusuf ini anak kesayangan dari Yakub, pasangan istri yang sangat disayang namanya Rahel. Dari situlah lahir Yusuf. Satu kali Yakub ayah Yusuf ini menyuruh Yusuf untuk mengunjungi saudara-saudaranya yang menggembalakan ternak di padang Haran. Setibanya Yusuf menjumpai saudara-saudaranya menggembalakan ternak saat itu, berinisiatiflah saudara-saudaranya untuk membunuh dia. Tetapi Ruben, kakak pertama, mengambil keputusan bahwa tidak boleh kamu bunuh, karena darahnya akan ditanggungkan kepadaku sebagai kakak. Biarlah kita buang saja ke dalam sumur yang kering dan mati lemas. Itulah yang dilakukan saudara-saudaranya Yusuf di padang Haran. Lalu kemudian diambillah domba dan dipotong darahnya, diambil dan ditaruh di jubah Yusuf dan dibawa kepada ayahnya, dan disampaikan bahwa anakmu telah selesai diterkam binatang buas. Sudah terhapus dalam pikiran Yakub bahwa anaknya itu sudah meninggal. Tapi catatan teks yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, ada pedagang Ismail dari Mesir yang lewat, dan Yusuf diberikan kepada pedagang itu dan terus dijual kepada Potifar dan dibeli seharga 30 sikal perak. Bagian firman Tuhan yang kita dengarkan tadi mengatakan bahwa saat Yusuf tiba di rumah Potifar, rumahnya Potifar menjadi keberkatan. Ladang dan sawahnya menghasilkan gandum yang sangat luar biasa dalam arti keberkatan. Maka Potifar memberikan kepercayaan yang luar biasa untuk mengurus semua urusan rumah tangga di istana. Saudara-saudara, satu ketika Yusuf kemudian ditinggalkan oleh Potifar di rumah bersama dengan istri Potifar. Maka birahilah istrinya Potifar kepada Yusuf. Saudara bisa bayangkan tadi dalam ayat 6 dikatakan Yusuf itu orang yang manis sikapnya dan elok parasnya. Bahasa Torajanya itu adalah maganta atau na kena manarang. Apa yang kurang sama Yusuf?
Kalau seorang perempuan cantik dan masih normal pasti jatuh cinta sama laki-laki itu. Ada orang yang mungkin pintar tapi muka pas-pasan. Tapi ada orang yang mungkin gagah tetapi otak pas-pasan dan sikapnya tidak baik. Tapi Yusuf tidak begitu, saudara. Hampir sempurna dalam dirinya. Maka jatuh cintalah istri Potifar yang kita bayangkan pasti cantik. Pertanyaannya, apakah Yusuf melayani istri Potifar? Catatan teks yang kita baca, tidak mau melayani. Kenapa? Karena Yusuf itu tidak sekedar gagah, tetapi hatinya pun juga gagah. Pola hidupnya pun baik sekali dan spiritualitasnya baik sekali, saudara. Ia mengatakan kepada istri Potifar, memang seluruh kekayaan di rumah ini aku yang atur. Aku diberi kepercayaan mengurus urusan rumah tangga ini, tapi ibu tidak dititip untuk saya. Andaikan kita semua bapak-bapak dan anak muda mirip dengan Yusuf, maka tidak banyak orang yang terjerumus ke dalam persinahan. Tetapi ada kemungkinan banyak orang ketika ada waktu, ada kesempatan, dia akan masuk di situ. Hanya dia jatuh dalam persinahan. Anak Tuhan seperti Yusuf tidak akan jatuh. Saudara-saudara, apa yang terjadi bagi Yusuf dengan kisah ini? Ketika Potifar pulang ke rumah, ternyata istri Potifar melapor bahwa Yusuf memperkosa dia. Fakta mengenai kebenaran diputar menjadi sesuatu yang tidak benar. Maka Potifar marah dan menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Catatan Alkitab membuktikan bahwa Yusuf tidak punya pengacara masuk dalam pengadilan. Dia menjalani penghukuman apapun keputusan Potifar. Tetapi di penjara, Bapak Ibu Saudara, dalam teks tadi dikatakan ia setia bekerja di sana, menjalankan tugasnya sebagai tahanan dengan setia. Lalu kepala penjara tergerak hatinya karena orang ini manis sikapnya dan elok parasnya. Dia diberi kepercayaan menjadi tangan kanan kepala penjara. Oh saudara-saudara, begitulah cara hidup orang yang setia walau di tengah penderitaan. Begitulah cara hidup orang yang teguh imannya di tengah derita. Ia terus-menerus hidup di dalam kebenaran dan setia menjalankan tanggung jawabnya. Satu ketika juru minum datang kepada Yusuf dan mengatakan, Yusuf, aku bermimpi semalam. Mimpiku adalah aku memetik buah anggur dan kuperas ke dalam cawan minuman raja. Lalu aku menyajikan kepada raja. Raja meminumnya. Apa artinya itu? Yusuf katakan, satu kali nanti raja berulang tahun dan dia memanggilmu datang di istana dan dikembalikan kepada pekerjaan semula jadi juru minum. Juru roti juga datang lari-lari. Yusuf, aku juga mimpi. Mimpiku adalah ada roti ku taruh di bakul dan kuletakkan di kepalaku, maka datang burung-burung memakannya. Yusuf katakan, arti mimpimu ini adalah ketika ulang tahun raja kau dipanggil ke istana, lalu digantung dan dimakan burung-burung. Ternyata ketika ulang tahun raja, keduanya dipanggil ke istana, juru minum kembali jadi juru minum, juru roti digantung. Mimpi jadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu malam terjagalah Firaun dalam mimpinya lewat tidur semalam. Ia mimpi ada 7 lembu gemuk muncul dari sungai Nil. Tak lama kemudian muncul 7 lembu gemuk yang kurus. Yang kurus ini memakan yang gemuk. Firaun bingung, apa arti mimpi ini? Maka dipanggillah seluruh juru mimpi di wilayah Mesir, tapi ternyata tak satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Teringatlah juru minum bahwa ada temanku di penjara yang bisa mengartikan mimpi ini. Pesannya adalah berkat kita ada pada orang. Sepanjang kita menolong orang dengan tulus, yakin satu kali kelak ada orang yang menolong kita. Saya bayangkan Yusuf dulu tidak pernah bayangkan bahwa lewat juru minum ini dia akan menjadi orang penting, saudara. Karena itu jangan neko-neko ketika tolong orang, tolong dengan tulus. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dipanggillah Yusuf ke istana, lalu ditanya sama Firaun, apa arti mimpiku ini? 7 lembu gemuk muncul dari sungai Nil, lalu kemudian 7 yang kurus muncul, yang kurus ini memakan yang gemuk. Yusuf bilang, begini raja, 7 tahun akan terjadi kelimpahan di negeri ini, tetapi ingat 7 tahun juga akan musim paceklik.
Lalu Firaun mengatakan, lalu bagaimana solusinya? Yusuf katakan, di saat kita berkelimpahan, kita bikin lumbung-lumbung di seluruh kota Mesir, kumpulkan ke atas gandum itu, dan pada saat 7 tahun musim paceklik kita tidak mengalami kelaparan di negeri ini. Terbuka cakrawala berpikir Firaun. Maka itu kemudian diambilkan keputusan oleh Firaun menetapkan Yusuf sebagai tangan kanan Firaun untuk merealisasikan manajemen ekonomi supaya tidak terjadi kelaparan kelak di saat musim paceklik. Ingat, tidak selamanya hidup kita indah pada hari ini masih indah hari esok. Sebab ada kemungkinan kita melimpah berkat hari ini, belum tentu besok kita masih melimpah. Karena itu kita belajar bagaimana memanage ekonomi kita seperti yang dilakukan Yusuf di istana di saat kelimpahan 7 tahun. Saudara-saudara, Yusuf menjadi orang penting ketika ia melalui liku-liku pergumulan yang sangat dalam. Kita bisa bayangkan perasaan Yusuf, bukan? Ketika disolimi oleh saudara-saudaranya, walaupun sedikit sama sekali ia tidak berdosa kepada saudaranya. Disolimi oleh istri Potifar, tapi ia sabar menjalani penderitaan. Ternyata di balik derita itu ada rencana indah Tuhan bagi dirinya untuk mengangkat dia menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Pertanyaannya, kenapa Yusuf bisa jadi begini? Paling tidak ada 3 alasannya. Alasan pertama, Yusuf memiliki 3 B. B yang pertama adalah berdoa. Berdoa itu amat penting, karena disitulah kita komunikasi dengan Tuhan. Di situ kita curhat kepada Tuhan. Bagaimana pergumulan kita, bagaimana sukacita kita, bagaimana keberadaan hidup kita. Yang kedua, berusaha. Tidak cukup berusaha tanpa doa, dan tidak cukup doa tanpa usaha. Karena itu Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika, berdoa dan bekerja. Doa dan kerja setangkup atau selepel. Karena tidak ada apa-apa yang akan diberkati Tuhan kalau tidak ada usaha. Seringkali saya katakan sama mahasiswa, jika kau tidak belajar, tidak usah berdoa. Karena apa yang mau diberkati Tuhan ketika engkau tidak belajar. B yang ketiga adalah bercermin diri. Belajar mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Kalau orang tidak kenal dirinya, biasanya ia jadi hakim terhadap sesamanya. Sehingga cenderung orang menganggap dirinya paling benar dan orang di luar sana tidak benar. Yusuf sadar itu ketika ditawari perbuatan tidak baik oleh istri Potifar. Ia tahu, aku anak Tuhan, tidak boleh aku lakukan ini. Yang kedua, saudara, adalah mengandalkan penyertaan Tuhan. Jangan sekali-kali meragukan kuasa dan kasih sayang Tuhan. Karena ia hadir dalam segala pergumulan. Ia sanggup mengubah air matamu menjadi mata air. Ketika engkau yakin bahwa dalam seantero perjalanan hidup ini tidak akan selamanya kita berjalan mulus. Ada saat kita berduka, ada saat kita menangis. Tapi di balik duka dan tangis kita ada Tuhan yang menuntun kita. Terakhir, kita harus menyatakan karya-karya terbaik kita di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, terus kita menyatakan karya-karya kita dengan apa yang mampu kita buat. Karena dari situlah kita bisa menemukan berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Amin, firman Tuhan. Di dalam
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Bapa, ada ruang dan waktu-Mu bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mengajak kami untuk mengerti bagaimana cara kerja Tuhan menuntun dan melindungi kami di tengah liku-liku hidup yang silih berganti. Sebagaimana Yusuf melihat dan merasakan itu, kami pun juga mungkin seringkali mengalami seperti itu. Dan karena itu, mampukan kami ya Roh Kudus untuk tidak pernah meragukan kasih dan penyertaan-Mu di setiap persoalan hidup kami. Dan ajar kami berjalan bersama-Mu mengarungi kehidupan ini dalam menata rencana dan kerja kami, dalam membangun keluarga kami, dalam menapaki hari esok dengan penuh dengan harapan. Berkati anak-anak kami, seisi rumah kami, berkati kami dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami sekalian. Jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa mengabdi yang tulus bagi Tuhan, menanyakan kehendak-Mu sebelum kami mengambil keputusan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami secara khusus dalam menangani COVID-19. Berkati saudara-saudara kami di berbagai belahan bumi yang mengalami musibah, termasuk peperangan di Rusia dan Ukraina. Berkati pengurus badan pekerja Sinode Udah 4 Kilat Toraja dalam menyatakan tugas dan panggilannya di tengah-tengah dunia ini secara khusus dalam gereja Toraja. Pimpin kami sepanjang kehidupan ini Bapa. Mohon ampun dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh malam kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa pada saat teduh malam berikutnya.